Selamat pagi teman-teman semua. Semangat pagi untuk dasar luar biasa dan selalu menonton video-video di channel Motivation in Car. Dan kali ini saya akan membahas perbandingan antara bisnis forex dengan bisnis konvensional. Ya, tentunya kita misalnya setelah lulus kuliah atau sedang bekerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan, kita punya cita-cita untuk menjadi seorang pengusaha gitu kan. Nah, saya coba membandingkan bagaimana sih bisnis forex ini dengan bisnis konvensional, persamaan perbedaannya. Karena menurut saya lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Kalau ngomong tentang stigma di luar sana, bisnis forex ini banyak dikaitkan dengan yang namanya judi atau gambling atau spekulasi. Nah, saya ingin sedikit bercerita mengenai alur sebuah bisnis konvensional. Misalnya kita ingin buka usaha depot misalnya, atau toko apapun misalnya ya. Nah, pasti ini salah satu alur aja ya, kan ada banyak macam alur. Alur yang paling konvensional adalah pasti pertama kita mungkin cari ruko di lokasi strategis dan kita menyewa ruko. Nggak perlu beli dulu, tapi mungkin sewa dulu kan. Jadi sewa ruko biasanya minimal sewa ruko itu 2 tahun gitu ya. Kenapa nggak setahun? Nanti itu sudah habis buat renovasi, udah berapa bulan sendiri gitu ya. Renovasi itu bisa 3 bulanan sampai 6 bulan gitu ya. Nah, misalkan sewa ruko, ini ya kalau di lokasi strategis ya, bukan yang di pucuk atau yang paling murah. Mungkin kalau di Surabaya rata-rata di angka 300 jutaan lah per tahun. Untuk lokasi yang cukup strategis, bukan yang sangat strategis gitu ya. 300 juta kalau 2 tahun berarti sekitar 600 juta. 600 juta pasti rukonya itu butuh renov dikit-dikit. Entah itu ngecat lagi, kemudian ngasih sekat, kemudian mungkin etalase lah. Itu mungkin misalnya ya 100-200 juta misalnya ya, 100-200 juta. Kemudian untuk meja, kursi, mungkin ada dapur atau peralatan yang lainnya, kemudian stok barang itu kalau 500 juta aja kecil gitu ya, minim lah ya. Misalkan anggaplah 1 sampai 1,5 M lah sebagai modal awal untuk kita memulai sebuah bisnis konvensional. Ini contoh aja ya, kurang lebihnya let's say 1 M gitulah. 1 M ini dengan kita mengeluarkan modal di awal, kalau kita timeline di tahun ke-0 kita keluar duit 1 M misalnya, apakah ada jaminan bahwa ini pasti profit? Kalau pertanyaannya pasti profit, belum tentu gitu kan. Apakah pasti loss, pasti rugi juga belum tentu, tergantung marketingnya nanti ramai atau enggaknya tokonya, kemudian bagaimana harga kita, bagaimana pelayanan kita, kemudian mungkin peran-peran dari item-item barangnya dan lain-lain. Ada banyak hal yang bisa kita kelola supaya bisnis kita menjadi profit, walaupun itu belum tentu profit. Apakah misalnya bilang BEP di bulan pertama? Nggak mungkin, sangat susah gitu ya. Ya mungkin paling cepat di angka 1-2 tahun itu baru BEP gitu kan. Kalau kita mungkin keluar modal 1 M mungkin setelah 1 atau 2 tahun paling cepat itu baru BEP-nya. Nah, padahal kalau mungkin kita simpan di bank, kalau taruh deposito 2 tahun ya minimal sudah sekitar 10% lah gitu ya, kalau bunga deposito di angka rata-rata 5% per tahun. Tetapi kenapa orang memilih untuk berusaha? Ya karena mungkin setelah 2 tahun itu grafiknya akan berbeda, tidak lagi stagnan tetapi mungkin bisa eksponensial kalau kita berbisnis. Nah, sekarang
ngomong tentang resiko tadi ya, bisnis konvensional juga punya resiko. Semisal kita sudah ngeluarin uang sekian banyak, kemudian let's say terburuk adalah tidak laku, sepi, ya duit 1 miliar itu bisa habis. Karena kan sewa kan nggak mungkin kembali, renov nggak mungkin kembali, stok pun masih bisa dijual rugi, itu pun kalau masih laku. Itu adalah resiko dari seorang pengusaha. Yang namanya pengusaha pasti erat kaitannya dengan namanya resiko. Dan dengan bisnis forex sendiri, saya bukan membela atau berjualan, tetapi ayo kita samakan mindset kita. Ketika kita ingin belajar trading forex, kita menyamakan dengan kita membuat sebuah usaha, bukan hanya sekedar main untung-untungan full lot misalnya, semoga menang, kalau kalah ya sudah, nggak kayak gitu, eman-eman duitnya gitu kan. Di trading forex misalnya, ketika kita punya uang 1 miliar, kalau saya bisa menganalogikan, kita taruh yang ya let's say yang 800 juta itu di deposito, yang 200 juta kita coba untuk trading forex gitu kan. Tentunya setelah kita belajar dengan cukup ilmu atau kita punya mentor, dengan modal 200 juta ini, misalnya lah kalau kasaran lah ya, 200 juta, kalau misalnya profit 10% dari 200 juta, berarti sekitar 20 juta profitnya. Tetapi memang tidak ada yang namanya konsistensi profit di dalam trading forex. Pun juga sama dengan kita buka usaha, buka toko, tidak mungkin setiap bulan itu pendapatannya atau profit kita sama persis. Ada lebihnya, ada kurangnya, ada sepinya, ada ramenya, ada peak seasonnya, ada low seasonnya. Harusnya kita juga menerapkan hal yang sama dengan trading forex. Karena kita open position, bisa menang, bisa kalah, maka peraturan nomor 1 adalah money management. Ini yang paling sering dilupakan atau diremehkan oleh banyak trader, bahwa money management adalah peraturan nomor 1 ketika kita trading forex. Kenapa? Pertama, karena memang untuk kita trading forex, modal yang diperlukan itu tidak sebesar ketika kita membuka bisnis konvensional, ya kan? Contohnya tadi 1 miliar banding 200 juta. Dengan money management yang baik, tentunya kita tidak mungkin kehilangan uang 800 juta. Kalau bisnis konvensional kita salah kelola, uang sewa aja udah hangus senilai misalnya 600 juta, renov 200 juta, 800 juta itu sudah pasti hilang. Tetapi dengan trading forex, kita bisa mengamankan 800 juta tersebut, dan 200 jutanya kita tradingkan. Berarti kita mempunyai resiko maksimal adalah kehilangan 200 juta. Sedangkan bisnis konvensional tadi, resiko kehilangannya adalah 800 juta yang pasti hilang gitu ya. Nah, dari 200 juta ini memang tidak mungkin konsisten 10% per bulan. Mungkin kadang 2%, mungkin kadang 1 bulan itu bisa rugi 5%. Kalau kita menggunakan money management yang baik, itu tidak akan pernah ada yang namanya loss 50%, floating 40%, 70%. Itu harusnya tidak seperti itu. Kita trading forex itu lebih ke spekulasi. Memang ada banyak cara bagaimana kita menjalankan sebuah bisnis. Bisnis konvensional pun ketika digarap dengan berbagai macam cara kan menghasilkan berbagai macam hasil. Misalnya kalau startup sekarang lebih memilih untuk bakar uang dari uangnya angel investor untuk promo-promo supaya kita bisa lebih edik atau lebih nyaman dengan aplikasi mereka. Ketika sudah stabil, maka mereka lepaskan promo-promo itu seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang punya ojek online. Kalau sekarang tarifnya ya so-so, ya kita sudah terbiasa dengan tarif yang sangat murah dulu, bahkan 0.
kemudian naik perlahan, sekarang ya normal susu, tapi ya udah kebiasaan, udah enak. Nah ini macam-macam strategi. Ada juga marketplace, kemudian ada juga toko kelontong biasa, ada online shop. Bagaimana kita memandang bisnis kita itu menentukan bagaimana kita mengerjakan bisnis kita. Jadi ada banyak hal yang kita bisa ulas mengenai trading forex, bukan hanya sekedar spekulasi, bukan hanya sekedar untung-untungan. Walaupun misalkan dari uang 1 miliar yang dipakainya 200 juta, tidak boleh kita beranggapan kalau 200 juta hilang nggak apa-apa, jangan sampai seperti itu. Tetapi ayo gunakan manajemen yang baik supaya dari 200 juta ini kita bisa menghasilkan return yang baik dan yang bisa seimbang dengan kita membuka bisnis konvensional. Itu baru seimbang gitu ya. Memang ada banyak hal yang harus dipelajari di trading forex, dan saya boleh bilang, bukankah itu juga hal yang sama ketika kita membuka bisnis konvensional? Kita harus mempelajari dengan amat sangat banyak dan dalam ketika kita ingin membuka sebuah usaha tertentu, ya kan? Misalkan kita mau kuliner, tentunya nggak hanya cuman buka depot, kasih meja kursi, hire koki, kemudian rame, nggak mungkin. Ada namanya brand di sana, ada namanya marketing di sana, ada yang namanya service di sana, ada yang namanya dapur di sana, ada yang namanya akuntansi, pembukuan dan lain-lain. Itu semua harus kita pelajari ketika kita ingin membuka usaha konvensional tersebut. Bukankah kita juga harus melakukan hal yang sama ketika kita ingin trading forex? Ayo belajar, ayo mendalami lebih detail sebelum kita terjun ke trading forex. Jangan sampai kita ketemu dengan orang-orang yang mengambil keuntungan dari ketidaktahuan kita. Karena memang resiko terbesar itu muncul dari ketidaktahuan. Tapi ketika kita tahu, minimal tahu resikonya, maka kita bisa paham dan bagaimana kita bisa memperlakukan bisnis ini. Jadi bisnis forex dan bisnis konvensional itu harusnya tidak jauh berbeda penanganannya. Itulah kenapa kalau kita bisa berhati-hati di bisnis konvensional, kita juga pasti bisa berhati-hati di trading forex. Mungkin itu sekilas sedikit cara pandang saya mengenai trading forex. Saya harap bisa berkenan dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ayo kita sharing-sharing di kolom komentar kalau ada kurang lebihnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, thank you.